Yang kemarin itu waktu kita buat gambar jalan instruksi kan. Dan instruksi itu ialah untuk kembali ke Taman Eden. Kan? Instruksi yang diberikan kepada manusia adalah untuk manusia bisa kembali ke Taman Eden. Jadi manusia diusir dari Taman Eden padahal bukan rencana Tuhan untuk manusia nggak tinggal di Taman Eden. Taman Eden itu diberikan sebagai rumah manusia dan rencananya ialah untuk selama-lamanya manusia hidup dalam dunia ini, bumi kita ini yang baru diciptakan oleh Tuhan dalam 6 hari dan nggak ada rencana lain selain kehidupan kesejahteraan manusia, sukacita di bumi yang baru diciptakan ini. Tetapi kita tahu rencana itu nggak bisa diteruskan. Manusia punya rencana hidup di Eden karena mereka percaya akan anjuran setan yang meragukan kuasa Tuhan dan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu manusia harus diusir dari Taman Eden. Salah satunya alasan yang besar ialah manusia nggak bisa makan dari buah dari pohon kehidupan karena orang yang makan buah itu nggak bisa mati. Lebih dia makan, lebih nggak bisa mati. Sehingga kalau Adam dan Hawa diizinkan untuk tinggal di Taman Eden setelah mereka berdosa, mereka akan hidup selama-lamanya dalam dosa. Dalam dosa. Itu sebabnya mereka diusir dari Taman Eden. Dan diusir dari Taman Eden agar mereka ini nggak bisa makan buah kehidupan itu karena mereka akan mati. Nah, kematian ini bukan kematian Roma 6 ayat 23 itu kematian kekal. Tapi kematian inilah kematian yang Tuhan Yesus bilang adalah tidur di Yohanes 11 waktu dia bicara tentang Lazarus. Dan itu pun nggak akan terjadi kalau makan buah kehidupan itu. Itu sebabnya manusia diusir. Nah, sekarang manusia sudah di luar Taman Eden, sudah diusir keluar dari Eden. Dan rencananya Tuhan ialah untuk manusia tinggal dalam Eden kan. Paling kurang nggak diusir keluar lah. Dan karena itu rencana Tuhan dan rencana Tuhan untuk menciptakan Adam dan Hawa nggak pernah akan batal. Dosa itu cumalah satu situasi di mana rencana yang permanen itu di delay. Bukan berarti bahwa rencana Tuhan akan batal. Karena Tuhan sudah tahu waktu Tuhan ciptakan manusia bahwa manusia akan berdosa. Tuhan tahu itu. Dan kalau Tuhan tahu manusia akan berdosa dan setelah manusia berdosa akan binasa selama-lamanya hilang, untuk apa mau ciptakan? Untuk apa mau menciptakan manusia yang dalam jangka waktu yang sangat singkat setelah diciptakan udah nggak ada lagi? Untuk apa? Nggak masuk akal. Artinya kita tahu bahwa Tuhan, walaupun Tuhan mengetahui bahwa manusia akan berdosa dan akan diusir dari Taman Eden, tapi Tuhan tahu manusia akan kembali ke Eden lagi. Tuhan tahu manusia akan kembali lagi. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kuasa Tuhan itu yang bisa menciptakan, bisa menolong orang, atau bisa menyanggupkan orang yang sudah berdosa untuk menurut. Itu sebabnya diciptakan. Kalau manusia setelah berdosa nggak bisa menurut, bagaimana, untuk apa ciptakan manusia yang tahu-tahu akan berdosa dan nggak akan menurut, lalu hanya untuk jangka waktu yang singkat, mereka ada di semesta alam ini, lalu selama-lamanya hilang. Sia-sia kan? Itu namanya sia-sia. Jadi dengan Tuhan menciptakan manusia saja kita tahu bahwa manusia bisa menurut. Dan dengan menciptakan manusia saja kita tahu bahwa Tuhan tahu walaupun manusia setelah berdosa bisa menurut. Dan dengan menciptakan manusia, Tuhan tahu juga walaupun manusia sudah berdosa, manusia
yang sudah diusir dari Taman Eden akan kembali ke Taman Eden lagi. Walaupun nggak semua yang diciptakan akan kembali ke Taman Eden, tapi akan ada yang kembali ke Taman Eden karena mereka percaya, dan yang nggak masuk Taman Eden adalah karena mereka nggak percaya. Jadi dari hak pemilih manusia ini, hak memilih untuk manusia diberikan kepada manusia, kita tahu pilihan itu ada yang akan memilih untuk melanggar hukum Tuhan. Dan kenapa Tuhan ciptakan terus? Karena walaupun akan ada yang menolak akan firman Tuhan, ada juga yang akan memilih untuk menurut akan firman Tuhan. Sehingga hasil ciptaannya, setelah semuanya sudah, rencana keselamatan sudah selesai, rencana penciptaan melalui keselamatan, tetap akan ada orang di Eden, dan setelah semua ini selesai, rencana ini nggak pernah akan ada dosa lagi, dan orang-orang yang diciptakan dan nggak akan menurut hasil pilihan nggak pernah akan ada lagi selama-lamanya. Sehingga di semesta alam Tuhan, paling kurang di bumi ini ya, di bumi yang lain nggak usah kita bicarakan, yang di bumi ini nggak ada orang yang akan berdosa lagi. Karena hasil pilihan itu akan membuat orang pilih untuk berdosa. Dan yang berdosa itu nggak pernah akan ada lagi. Sehingga semesta alam Tuhan hanya terdiri dari orang-orang yang menurut selama-lamanya. Jadi apakah rencana Tuhan menciptakan manusia buyar, gagal? Enggak. Malahan menghasilkan hanya orang-orang hasil pilihan yang nggak akan berdosa lagi selama-lamanya. Karena yang pilih untuk berdosa akan menjadi seperti nggak pernah ada selama-lamanya.